Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi kita yang pertama, yaitu Good morning, how are you? Untuk siswa-siswi kelas 7 semester ganjil SMP Muhammadiyah Nabire Chapter 1. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya itu melambaikan tangan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang good morning, how are you? Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, ini adalah indikator pengetahuan, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk berpamitan. Yang ketiga, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk melakukan sapaan dalam bahasa Inggris. Kemudian KD keterampilan, menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, indikator dari keterampilan yaitu yang pertama, melakukan tindak tutur berpamitan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Yang kedua, melakukan tindak tutur ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Yang ketiga, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan sapaan melalui kegiatan terintegrasi, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dengan percaya diri. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada chapter ini atau bab ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk berpamitan. Yang ketiga, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk melakukan sapaan dalam bahasa Inggris. Yang keempat, melakukan tindak tutur berpamitan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Yang kelima, melakukan tindak tutur ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Yang keenam, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan sapaan melalui kegiatan terintegrasi, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dengan percaya diri. Kemudian kita lanjut ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini menyangkut fungsi sosial, menyapa, berpamitan, berterima kasih, meminta maaf, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Lalu, mengenai unsur kebahasaan, ungkapan yang biasa kita gunakan dalam keseharian kita. Lalu, ucapan, bagaimana menggunakan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Lalu yang terakhir adalah struktur tes. Bagaimana kita memulainya atau memulai berbicara kepada orang lain dan bagaimana menanggapinya. Diharapkan bisa sesuai dengan harapan atau di luar harapan. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini menggunakan kelompok religiusitas,
kelompok nasionalisme, kelompok gotong royong, dan kelompok mandiri. Lalu setelah mereka diskusi, kembali ke kelompok asal. Jadi kelompok 1 bertemu dengan kelompok 1, kelompok ahli 2 maksudnya yang nomor 2 kembali ke kelompok 2, yang kelompok 3 kembali ke kelompok nomor 3, dan keempat kembali ke kelompok nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu greeting, menyapa. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar pertama, good morning Dad. Good morning, how are you? Jadi, si anak ini menyapa ayahnya ketika pagi hari, lalu ayahnya juga membalasnya dengan menanyakan apa kabar. Yang kedua, good afternoon Mr. Ahmad, good afternoon Siti. Jadi pada siang hari Siti bertemu dengan Mr. Ahmad, lalu dia mengatakan good afternoon, selamat siang, dan dibalas oleh Mr. Ahmad. Gambar yang ketiga, hi, good morning, how are you? Hello, good morning, Siti. Nah, Siti mengucapkan good morning atau dia menyapa temannya dan menanyakan kabar temannya. Lalu temannya menjawabnya. Nah, gambar yang keempat, Bu Guru, Mrs. Rita menyapa Lina dengan mengucapkan good morning, Lina, how are you? Lalu Lina membalasnya dengan good morning, Mrs. Rita, I'm fine, thank you. Nah, gambar selanjutnya itu bertemu pada sore menjelang malam hari. Hi, good evening, how are you? Good evening, sir. I'm fine, sir. Jadi, bapaknya menyapa dan menanyakan apa kabar. Lalu anak muridnya menjawab dengan sapaan yang sama, lalu mengucapkan bahwa dia baik-baik saja. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada tabel ungkapan yang biasa digunakan ketika kalian menyapa seseorang atau bertemu dengan seseorang. Dan bagaimana cara menanggapinya. Hello, hi. Hello, hi. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Hi, how are you? Hi, I'm fine, thank you. And you? Jadi kalian bisa gunakan beberapa ungkapan sapaan tersebut ketika kalian bertemu dengan orang lain, dan bagaimana cara meresponnya itu ada di kolom sebelahnya. Oke, kita lanjut. Contoh dialog yang di dalamnya terdapat ungkapan sapaan. Good afternoon, Sari. How are you? Good afternoon, Tiara. I'm fine, thank you. And you? Very well, thanks. Where are you going? I'm going to a bookstore. Nah, jadi kalian bisa lihat yang di garis bawahi itu adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan ketika kita menyapa seseorang. Nah, ini Tiara bertemu dengan Sari pada siang hari, maka dia menyapanya dengan mengucapkan good afternoon, selamat siang. Lalu dia menanyakan kabarnya dengan mengatakan how are you, apa kabar. Lalu Sari menjawabnya juga dengan good afternoon Tiara, dan dia mengatakan bahwa I'm fine, bahwa dia baik-baik saja. Oke. Contoh latihan di sini, isilah titik-titik sesuai dengan pilihan di bawah ini. Ada pilihan A, B, C, itu adalah ungkapan sapaan. I'm fine too. Good morning, Noval. How are you, sirs? Nah, dialognya itu yang nomor 1, 2, dan 3. Itu seharusnya titik-titik atau kosong, lalu kalian mengisi dengan pilihan ungkapan yang sudah disediakan. Nah, ketika kita masukkan, yang pertama adalah good morning, Noval. Jadi Mr. Dino menyapa Noval, lalu Noval mengatakan good morning Mr. Dino. Lalu Noval menanyakan kabar Mr. Dino. How are you, sir? Apa kabar
Pak. Lalu Mr. Dino bilang, I'm fine, thanks. And you? Saya baik-baik saja. Dan kamu? Lalu Noval juga menjawabnya dengan I'm fine too. Saya juga baik-baik. Oke, materi kita yang kedua adalah taking leave atau leave taking, berpisah atau berpamitan. Jadi setelah kita bertemu maka pasti kita akan berpisah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada seorang ibu dan anaknya. Goodbye, Mom. Bye, Edo. Take care. See you later. Oke, di sini ada kesalahan pengetikan. Harusnya yang BUY dikatakan oleh ibunya Edo adalah BYE, ya, bye, dadah. Jadi Edo mengucapkan selamat tinggal pada ibunya, lalu ibunya bilang, selamat tinggal Edo, hati-hati sampai ketemu nanti. Oke, gambar yang kedua kalian bisa lihat di sini. Siti mengucapkan selamat berpisah kepada ibunya, goodbye mom, see you on Sunday. Selamat tinggal Bu, sampai ketemu hari Minggu. Lalu ibunya bilang lalu Benny lewat. Benny bilang goodbye Mrs. Ahmad. Benny bilang selamat tinggal Nyonya Ahmad. Lalu ibunya Siti mengatakan goodbye Siti, Benny take care, see you on Sunday. Selamat tinggal Siti, Benny hati-hati. Sampai ketemu hari Minggu. Oke, dialog selanjutnya lihat di gambar yang di depan itu anak perempuan mengatakan see you tomorrow guys. Sampai ketemu besok teman-teman. Lalu teman-temannya juga menjawab dengan see you, take care, sampai ketemu, hati-hati. Nah, gambar yang selanjutnya itu adalah anak dan orang tuanya. Anaknya bilang good night mom, good night dad, selamat malam bu, selamat malam ya. Lalu ayah dan ibunya bilang good night dear, selamat malam anakku sayang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Goodbye, bye-bye, see you later, see you tomorrow, good night, take care, sorry I have to go now, nice to meet you, adalah ungkapan yang biasa digunakan ketika kita mau berpisah atau berpamitan. Jadi setelah kita bertemu, otomatis kita tidak akan selalu bersama. Pasti kita akan berpisah atau berpamitan. Maka kalian bisa gunakan kalimat atau ungkapan-ungkapan tersebut untuk berpisah atau berpamitan dengan orang yang kalian ajak bicara. Nah, cara meresponnya atau menanggapinya, kalian bisa menggunakan kata bye, bye-bye, see you, good night mom, you too, thanks, okay, nice to meet you too. Jadi kalian bisa gunakan ungkapan tersebut untuk merespon atau menanggapi perpisahan dari orang yang kalian ajak bicara. Oke, selanjutnya contoh. Contoh di sini you meet Mrs. Lina in the afternoon and you want to farewell. You will say goodbye Mrs. Lina, see you tomorrow. And you will complete the table based on what you said. Nah, contoh di sini, kamu bertemu dengan Nyonya Lina atau Ibu Lina pada siang hari dan kamu mau mengucapkan selamat tinggal atau berpisah. Kamu akan mengatakan, selamat tinggal Ibu Lina, sampai ketemu besok. Dan kamu akan melengkapi tabel di sini sesuai dengan yang kamu katakan. Jadi ketika kamu bertemu dengan Mrs. Lina atau Ibu Lina pada siang hari, maka kamu ucapkan goodbye. Ketika kamu mau berpisah, lalu kamu bertemu dengan siapa, jam berapa, apa yang kamu katakan. Oke? Kita lanjut.
Nah, materi kita yang selanjutnya di bab ini adalah thanking, berterima kasih. Nah, lihat gambar Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Bu Rita, terima kasih banyak atas hadiahnya. Saya sangat menyukainya. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Baik, Lina. Saya senang kamu menyukainya. Nah, jadi ini Lina berterima kasih kepada bu gurunya atas pemberian hadiah yang diberikan oleh bu gurunya. Oke, kita lanjut. Ini ada 2 orang anak. Radit, may I borrow your dictionary? Yang perempuan bilang, Radit, bolehkah saya meminjam kamusmu? Lalu Radit bilang, sure, just take it on my table. Tentu, ambil saja di atas mejaku. Lalu yang perempuan bilang, thank you Radit, terima kasih Radit. Dan Radit bilang, you are welcome, sama-sama. Nah, kalian bisa lihat kolom berikut. Di dalamnya terdapat beberapa kata atau ungkapan yang bisa digunakan ketika kita berterima kasih kepada orang lain. Berterima kasih atas bantuannya, atau hadiahnya, atau apapun yang menyenangkan kita. Ya, kalian bisa gunakan thanks, thanks a million, thank you very much, thank you so much, I'd like to show my gratitude. Ya, jadi itu beberapa kata-kata yang artinya terima kasih. Ya, lalu kalian bisa menanggapinya dengan kata you're welcome, don't mention it, my pleasure, that's okay, no problem. Jadi sama-sama, tidak usah disebutkan, dengan senang hati, oke, tidak masalah. Jadi kalian bisa gunakan kata-kata atau ungkapan-ungkapan tersebut untuk mengucapkan terima kasih dan untuk menanggapi ucapan terima kasih dari orang yang mengajak kalian berbicara atau yang berterima kasih kepada kalian. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Nah, di sini arrange the following sentence into sequential dialogues. Jadi, di sini ada dialog yang masih acak, nomor 1 sampai 6. Lalu kalian diminta untuk menyusunnya menjadi dialog yang mempunyai makna dan arti. Nah, kalian bisa lihat jawabannya di bawahnya. Itu sudah disusun dengan urutan yang benar. Hi Denias, hi Erlin, how are you doing? Not bad, thanks. And you? Very well, thank you. It's already 3:15 and the course will begin. Let's enter the class. Oke, itu contohnya. Nah, latihan soal. Nah, latihan soalnya ini ada dialog juga sama seperti di contoh soal. Nah, di situ ada dialog yang belum disusun. Nah, jawabannya ada di bawahnya. Dialognya yang sudah tersusun dengan rapi. Ganesh, you look pale. Are you okay? I'm not feeling well, sir. I have a cold. You should have a rest in a medical room. All right, sir. Thank you. Get well soon, Ganesh. Thank you, sir. Jadi itu adalah dialog yang sudah disusun dan memiliki arti dan susunan yang baik. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya.
setelah tadi sudah menyapa, berpamitan, berterima kasih, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apologizing atau meminta maaf. Oke, kalian bisa lihat ada dua anak yang sedang melambaikan tangan. Lalu yang rambut keriting bilang, "May I borrow your ruler, Noval? Bolehkah saya meminjam penggarismu, Noval?" Lalu Noval bilang, "I'm sorry, I'm using it." Maaf, saya sedang memakainya atau menggunakannya. Lalu temannya bilang, "Never mind, tak masalah." Oke, selanjutnya, "Good morning, Mrs. Vina. I'm sorry, I'm late." Selamat pagi, Bu Vina. Maaf, saya terlambat. Morning, Edo. Why are you late? Selamat pagi, Edo. Kenapa kamu terlambat? Oke, Udin dan Benny sedang berbicara. "Udin, I'm sorry I forgot to bring your sports shirt." Udin, maaf saya lupa membawa baju olahragamu. Lalu Udin bilang, "That's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one." Tidak apa-apa, Benny. Kamu bisa membawanya besok. Saya punya yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat dari 3 gambar itu selalu ada kata I'm sorry. Ya, di dialog pertama, gambar pertama antara Noval dan temannya, lalu gambar kedua antara Mrs. Vina dan Edo, dan antara Udin dan Benny. Dalam dialog pendek tersebut ada kata I'm sorry. Nah, I'm sorry itu menandakan meminta maaf, apologizing. Oke, kalian bisa lihat di dalam tabel itu ada 2 kolom. Yang pertama adalah apologizing, jadi kata atau ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian meminta maaf kepada seseorang. Lalu, yang kolom sebelahnya itu adalah responding, bagaimana cara menanggapi ketika orang lain meminta maaf kepada kita. Oke, I'm really sorry. I'm sorry for arriving late. Please forgive me. I do apologize. Sorry for what I've done. I didn't mean to. Jadi kata sorry and please forgive me or apologize itu artinya meminta maaf. Ya, jadi itu kata kuncinya. Nah, sedangkan ketika kalian menanggapi atau merespon orang lain yang meminta maaf pada kalian, kalian bisa menanggapinya dengan mengucapkan never mind. Okay, but don't do it again. Sure, it's alright. It's okay, forget it. Jadi kalian bisa gunakan kata-kata tersebut untuk menanggapi permintaan maaf dari seseorang kepada kalian. Oke, contoh soalnya di sini ada clue. Clue itu adalah petunjuk. Petunjuknya borrow and book. Nah, kalian diminta untuk membuat percakapan pendek dengan petunjuk borrow and book atau meminjam buku. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Rani, may I borrow your book? Lalu Dina bilang, I'm sorry, I'm using it. Lalu Rani bilang, oke. Nah, di sini Rani mau meminjam bukunya Dina. Bolehkah saya meminjam bukumu? Lalu Dina bilang, I'm sorry, I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakannya. Lalu Rani bilang, oke. Berarti Rani tidak masalah jika Dina tidak bisa meminjamkan bukunya. Nah, latihan soalnya itu clue-nya
break spectacles. Ya, break spectacles itu memecahkan kacamata. Nah, di situ juga sudah ada jawabannya. Ini antara Mary dan Ibu Ayu. Jadi Mary bilang, I'm sorry, Mom. I break your spectacles. Jadi Mary meminta maaf. Maaf, Bu, saya memecahkan kacamatamu. Lalu Ibu Ayu atau ibunya Mary bilang, it's okay, honey. Tidak apa-apa, sayang. I will use another one. Saya akan pakai yang lain. Jadi ibunya Mary punya kacamata lain yang bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Pada kesimpulan di bab pertama ini, good morning, how are you? Nah, ungkapan yang biasa digunakan pada saat menyapa. Jadi kata kuncinya adalah good morning, good afternoon, good evening, and how are you. Jadi good morning itu kita gunakan pada jam 00 tengah malam sampai jam 12 kurang 1 menit itu kita gunakan good morning. Lalu good afternoon itu kita gunakan setelah jam 12 siang sampai menjelang senja atau maghrib. Lalu good evening kita gunakan setelah gelap. Ya, lalu biasanya ketika kita bertemu orang lain, kita mengucapkan how are you, apa kabar untuk menanyakan kabar mereka. Nah, yang kedua adalah taking leave atau leave taking itu artinya berpisah atau berpamitan. Jadi ketika kita mau berpamitan dengan orang lain, kita bisa menggunakan kata goodbye, good night, see you, sampai ketemu, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Nah, kata good night ini digunakan untuk menyatakan perpisahan karena good night ini digunakan ketika kita mau berpisah dengan siapapun untuk tidur malam. Jadi ketika kita mau tidur malam, kita mengucapkan good night. Oke, selanjutnya materi yang ketiga adalah thanking atau berterima kasih, dan ekspresi atau ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk berterima kasih adalah thanks, terima kasih, thank you, terima kasih, thanks a million, terima kasih banyak, thank you very much, juga terima kasih banyak. Nah, yang terakhir adalah apologizing. Apologizing itu meminta maaf. Jadi, ungkapan yang digunakan ketika kita meminta maaf ke orang lain atas kesalahan yang sudah kita buat, maka kita bisa gunakan kata I'm sorry, maaf, I do apologize, saya minta maaf, forgive me, tolong maafkan saya. Oke, sekian penjelasan kita pada bab pertama ini. Thank you for your attention and thank you for watching this video. Goodbye. See you next time.